Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur antara Deng Leren melawan Magnus Carlsen. Pada Magnus Carlsen Chess Tour Final, set yang keempat, game yang keenam, tanggal 12 Agustus 2020. Dan di partai ini Deng Leren harus menang melawan Carlsen untuk membuat kesempatan maju ke final di set yang kelima. Ya, di sini Leren memulai dengan D4, dibalas Carlsen dengan kuda F6, C4, E6, G3, D5, gajah G2, gajah B4, skak, gajah D2 menutup skak, gajah mundur ke E7, kuda F3, rokade di kedua sisi, C6, menteri C2, B6, membuka ruang aktif di sisi kanan untuk gajah, kuda E5, gajah B7, pion kali D5, pion makan, benteng C1, memperkuat penguasaan di lajur C, kuda F ke D7, menantang kudanya putih. Leren memilih menjauhkan kudanya ke D3. Kuda C6 mengancam pion, E3 menjaga pion. Benteng C8 tekanan untuk lajur menteri, kuda C3 mengamankan lajur tersebut. Kuda A5 membuka pin benteng untuk menteri, menteri kembali ke D1. Kuda C4 mengancam gajah, gajah mundur ke S1. Satu persatu buah putih dipukul mundur oleh Carlsen. Lalu Carlsen mengistirahatkan kudanya ke D6. Dan coba kawan-kawan lihat gerakan kuda tadi. Sebuah pencarian celah untuk mencari titik lemah putih yang berhasil membuat pasif perwira lawan. Selanjutnya Leren A4, A5 menahan laju pion. Kuda B5 menantang kuda hitam dan membuka tantangan pertukaran benteng. Carlsen benteng kali C1. Benteng makan, menteri B8, penjagaan ekstra untuk kuda. B4 menantang pion A5, tapi hitam kuda C4. Menutup lajur benteng. Pion kali A4, pion makan, E4, bermaksud menghilangkan penjagaan untuk kuda jika pion D5 makan pion E4. Kuda D ke B6 menambah penjagaan untuk kuda dan membuat pion E4 tak lagi aman. Jadi Leren pion kali D5, gajah makan, gajah makan gajah, pion makan gajah. Lalu kuda E5, menteri B7, menjaga petak D7 dari kemungkinan kuda ke petak tersebut. Leren gajah A5 dengan maksud apabila kuda makan gajah, maka benteng C7, ster gajah, yang membuat hitam juga kehilangan gajahnya. Dan juga membuat keamanan hitam terganggu. Karena itu di sini Carlsen tidak makan gajah gratis tersebut, tapi memilih gajah G5 mengancam benteng. Leren membiarkan ancaman tersebut dan memilih makan kuda dengan gajah. Gajah makan benteng, lalu putih mengamankan gajahnya ke C5 dan mengancam benteng. Benteng A8. Di sini Leren tidak makan gajah gratisnya hitam, namun memilih kuda kali C4. Setelah pion makan kuda, baru menteri makan gajah. Putih unggul perwira, tapi hitam unggul kualitas karena punya benteng. Lalu di sini Carlsen benteng kali A4 menghilangkan perlindungan kuda
kuda mundur ke C3, mengancam benteng. Benteng A5, H4, Menteri A8, ancaman skakster di A1, menghindari hal tersebut, Menteri pindah ke B2. Benteng A1, skak, kuda harus menutup skak. Untuk menghindari skakmat di H1. C3, ster, tentu Menteri tidak berani makan pion C3 karena akan kehilangan kuda dan berakhir skakmat. Jadi Menteri maju satu petak ke B3 untuk tetap menjaga kuda. Carlsen H6 membuka ruang aman bagi raja. D5, Menteri C8 mengancam gajah. Di posisi ini, gajah tidak boleh pindah kemanapun, karena hanya akan memperkeruh keadaan. Misalnya gajah E3, maka pion C2 mengancam kuda yang sedang terpin oleh benteng. Di sini putih akan kehilangan kudanya, dan pion akan promosi. Atau misalnya di sini, putih berniat menjaga gajah, misalnya dengan Menteri ke B4 ataupun ke B5, hitam tetap pion C2. Atau jika misalnya ke C4, menjaga gajah dan menahan pion, hitam Menteri F5, mengancam kuda 2 kali. Ini sama saja buruknya. Jadi di posisi ini, Leren memilih Raja G2, melepas pin benteng terhadap kuda, dan merelakan gajahnya dimakan. Kuda kali C3, benteng A8, mengamankan petak bawah. Kuda E2, benteng D8, mengancam pion 2 kali. Kuda F4, menjaga pion. Menteri D4, H5, mengontrol petak G6, Menteri E5. Menteri B6 mengancam benteng. Benteng B8 balas mengancam menteri. Menteri menghindar ke C5. Carlsen Menteri E4, skak. Raja H3, benteng B1, mengancam skak di H1. Benar-benar ancaman yang berbahaya. Di sini penting bagi putih, skak Menteri ke C8, untuk sekalian mengontrol diagonal A3. Akan tetapi, di sini Leren lebih memilih Raja ke G4, menghindari ancaman skak di H1. Dan Carlsen pion F5, skak. Di posisi ini, Deng Leren menyerah karena kondisi yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dan kalau diteruskan, Raja ke H4, benteng H1, skakmat. Ya, dengan kekalahan ini, Deng Leren tak lagi punya kesempatan untuk melanjutkan partainya dan tersingkir dari turnamen. Sedang Carlsen maju ke final melawan Nakamura yang lebih dulu memastikan kemenangan atas Dubov. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.